Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memasuki bab 7 mengenai gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebelum itu, mari sama-sama kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Mengapa kita harus membaca ta'awudz? Ya, karena kita ketahui bahwa setan itu adalah makhluk Tuhan yang sangat-sangat menyesatkan. Nah, awal mula setan dibuang ke neraka itu karena kesombongannya, karena tidak mau mengakui ciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Karena kesombongannya itulah sehingga setan menjadi pembangkang dan Allah murka, kemudian Allah membuangnya ke neraka. Setan tidak akan berdaya ketika seseorang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum memulai suatu kegiatan kita sama-sama membaca ta'awudz, dilanjutkan dengan membaca bismillah. Yaitu sama-sama kita baca, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, senantiasa di sini kita sama-sama merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setan itu tidak mampu untuk mengganggu niat kita, niat baik kita untuk menuntut ilmu. Karena dengan adanya kesombongan di dalam diri kita, setan lebih mudah untuk mempengaruhi kita dan menyesatkan kita. Kajian surat At-Taubah ayat 100. Al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya sebagai berikut, dan tidak sepatutnya orang-orang mukminin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka, golongan di antara mereka, tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Asbabul nuzul dari ayat ini berbicara tentang pahala yang begitu besar dan gencarnya ajakan untuk melakukan jihad, termasuk kecaman bagi mereka yang enggan melakukannya, kecuali memiliki alasan yang dibenarkan syarat. Semua itu mendorong umat Islam berbondong-bondong maju ke medan perang, sehingga seakan-akan peran lain terabaikan. Kejadian ini tidak sepenuhnya dikehendaki dan tidak semestinya dilakukan, karena masih banyak aspek kehidupan lain yang membutuhkan peran aktif kaum muslim. Menurut riwayat lain, disebutkan bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari suatu peperangan dan sudah tiba di Madinah, beliau mengutus beberapa pasukan ke berbagai daerah. Ternyata saat itu banyak kaum muslim yang ingin terlibat, sehingga jika diperbolehkan, banyak peran dan tugas lain yang berkaitan dengan umat akan terabaikan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh dengki atau mendengki kecuali terhadap dua hal. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, yaitu ilmu, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini kita diajarkan bahwa kita itu berjihad tidak hanya di medan perang saja, tetapi juga menuntut ilmu. Itu merupakan suatu bentuk jihad.
Di sini ada pembagian tugas apabila terjadi peperangan. Sebagian pergi ke medan perang dan sebagian lainnya pergi memperdalam ajaran agama. Tafakuh fiddin. Dalam arti yang luas, dengan demikian umat Islam terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan. Jadi kalau seandainya kita dihadapkan dengan situasi peperangan, tidak semuanya itu dikerahkan untuk berperang, tetapi sebagian lagi ditugaskan untuk memperdalam ajaran agama agar terhindar dari kebodohan dan keterbelakangan. Pengertian fikih bukan sekedar ilmu agama saja, tapi juga segala macam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi yang dimaksud fikih yaitu semua ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan, tidak hanya ilmu agama saja, tetapi ini sifatnya menyeluruh. Segala jenis pengetahuan itu termasuk di fikih. Salah satu tujuan berperang dalam Islam adalah dalam rangka membela diri serta dalam memudahkan jalan dakwah. Sedangkan tujuan mendalami ajaran Islam adalah untuk menghilangkan kebodohan dan keterbelakangan umat Islam, sehingga seluruh ajaran Islam dapat dilaksanakan sesuai dengan dasar keilmuan yang mantap. Kemudian mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa yang dinamakan jihad tidak harus melulu itu berperang, tetapi di sini menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Sehingga bisa kita pahami bahwa jihad tidak sebatas berperang dengan senjata, tetapi berjihad juga dapat diartikan berperan melawan kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, dan sebagainya. Maka dari itu di sini kita sebagai umat Islam seharusnya memiliki tekad yang kuat untuk berjihad, dalam arti lain untuk menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan kita, menghilangkan keterbelakangan kita, ketinggalan kita di zaman saat ini. Banyak kita ketahui bahwa di zaman yang saat ini zaman serba digital, tetapi nyatanya apa? Banyak dari siswa-siswa itu yang belum menguasai dunia digital. Dunia digital itu mudah jika kita mengerti, jika kita paham, sehingga bisa menunjang kita di kehidupan sehari-hari itu dipermudah dengan adanya dunia digital. Nah, dengan ini seharusnya kita lebih semangat lagi menuntut ilmu, semangat lagi untuk mengejar cita-cita kita. Karena apa? Karena memang menuntut ilmu bagian dari jihad. Menghilangkan kemiskinan itu bagian dari jihad. Karena apa? Jika kita nanti menjadi sukses, kita memiliki banyak harta, nanti kita bisa gunakan lagi di jalan Allah, itu terhitung jihad lagi. Jadi double-double. Pada saat kita menuntut ilmu, kita sudah berjihad. Ketika mendapatkan harta dan mempergunakannya di jalan Allah, kita juga berjihad. Semoga nanti dapat menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada saat ini banyak sekali ditemukan kenakalan-kenakalan remaja di usia-usia kalian, karena memang usia-usia sekolah SMA, SMK, kelas 1, 2, 3 itu adalah masa-masa transisi, masa-masa perubahan dari remaja menuju ke dewasa. Tentunya di sini banyak sekali yang menganggap bahwa tindakan mereka itu adalah sebuah jati diri. Tidak seperti itu. Jadi mari sama-sama kita berjihad. Di sini tugas kalian adalah belajar. Kalian masih pelajar. Mari sama-sama kita luruskan niat kita, ke depannya kita berjihad. Dalam arti kita menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Tidak harus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 selesai, tidak. Tetapi menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Dari mulai kita dibuai, dari mulai buayan hingga sampai liang lahat, itulah proses dalam menuntut ilmu. Setelah kita mendapatkan ilmu, apa yang harusnya kita lakukan? Ya, tentu saja kita harus mengamalkannya. Kalaupun itu
sulit untuk kita amalkan kepada orang lain, minimal mari sama-sama kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, sehingga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Dimulai dari diri kita, sehingga nanti kedepannya bisa membuat perubahan untuk orang lain. Hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar untuk orang lain, bahkan untuk negara kita. Mengapa sih kita harus menuntut ilmu? Kenapa hidup itu harus berilmu? Ya, tentu saja dengan ilmu kita bisa menghilangkan kebodohan, kita bisa menghilangkan keterbelakangan, kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja dengan berilmu hidup kita lebih berarti, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi muslim. Ya, jadi menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan pertama kita mengenai gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu dan umur kita untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal yang mudarat. Jadi untuk itu, marilah kita memperbaiki diri, memperbaiki niat. Kedepannya jika memang dari rumah masih ada niat-niat yang kurang lurus, berangkat ke sekolah untuk yang lain-lain, mari kita luruskan niat untuk menuntut ilmu. Untuk tugas di pertemuan awal, silakan membuat resume dan dikumpulkan pada saat nanti kita luring atau tatap muka. Baik, sama-sama kita mengucap hamdalah. Untuk pertemuan awal kita selesai sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.